Soalnya Anda dengerin Apa Kata Netizen. Apa Kata Netizen. Persembahan FM 91,2 Radio Kota Batik. Jangan lupa komen-komennya ya. Di sini di 0285 424 474 atau melalui WA di 0855 420 912. Ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat apa aja. Nah, gimana kabar Anda sore hari ini? Semoga aja sehat dan berbahagia bersama orang-orang terdekat yang selalu melekat dalam hati Anda, dalam ingatan Anda, dalam segala aktivitas Anda. Nah, atau yang mungkin masih mengerjakan tugas ya, tetap semangat. Iya dong, biarpun sorenya mendung, syahdu kayak gini bukan berarti membuat kita itu jadi semangatnya lo yuk turun ya. Jangan sampai. Nah, makanya saya hadir untuk kesempatan sore hari ini ya, di hari ke-6 awal tahun 2026. Wow. Ha. Nah, apa kata netizen? Kali ini di tahun 2026 hadir untuk Anda ya di hari Selasa pukul berapa ini? 16.00 alias pukul jam 4 sore ya. Mulai hari ini. Yes. Dan seterusnya. Nah, seperti biasa ya, di Apa Kata Netizen saya akan mengajak Anda bermain dengan satu isu yang lagi seru, lagi viral, lagi menjadi perbincangan di dunia maya. Apa itu? Kira-kira apa yang ada dalam benak Anda? Kira-kira apa? Yuk. Kita mau bahas apa nih? Bahas apa? Yuk. Silakan. Nah, sebelum ke sana, saya ingatkan, saya ajak Anda ya, seluruh pendengar Radio Kota Batik tercinta. Ya, bisa gabung ya untuk kasih komentar di 0855420912 baik lewat telepon maupun WA. So, manfaatkan kesempatan ini untuk menyuarakan pendapat Anda terkait dengan isu yang mau saya lempar ke Apa Kata Netizen sore ini. Yes. Apa kira-kira? Sebentar, saya mau buka dulu. Buka internet dulu. Apa gerangan yang lagi rame di dunia ini? Wah, ini dia. Ini ada foto yang menampilkan salah seorang pejabat tinggi ya di sebuah negara mengenakan pakaian biru ya, lengan panjang, diborgol, terus kemudian dikawal oleh beberapa orang yang berasal dari, kalau dari jaketnya ya, ada dari HSI, ada dari DEA, ada nggak tahu ada
ada mana lagi nih? Nah, foto ini jadi viral karena menjadi perbincangan dunia. Kenapa? Karena tokoh yang sedang diapit oleh para intelijen ini, ya, intelijen Amerika nih kayaknya ya. Nih logonya begitu sih. Nah, ini adalah tokoh penting di sebuah negara yaitu Venezuela. Ya, siapa lagi kalau bukan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Maduro apa Maduro? Maduro ya. Nah, jadi menurut kabar yang saya terima, sebuah tim kecil termasuk informan Amerika Serikat di dalam pemerintahan Venezuela. Oh, jadi ada informan Amerika Serikat di dalam pemerintahan Venezuela ya. Gitu ya. Mereka telah mengamati pria berusia 63 tahun itu tidur. Apa yang dia makan, apa yang dia kenakan. Sampai menurut para pejabat militer tinggi, hewan peliharaannya itu disisir semua informasinya. Kemudian di awal bulan Desember, sebuah misi yang direncanakan dan diberi nama Operasi Absolute Resolve diselesaikan. Ya, ini adalah hasil dari perencanaan dan latihan yang cermat selama berbulan-bulan. Bahkan ya. Batuk dulu. Bahkan pasukan elit Amerika Serikat yang membuat replika persis rumah persembunyian Maduro di Caracas untuk melatih rute penyergapan mereka. Ya, rencana tersebut merupakan intervensi militer Amerika Serikat yang luar biasa di Amerika Latin yang belum pernah terjadi sejak Perang Dingin. Dirahasiakan dengan sangat ketat. Kongres tidak diberitahu atau dikonsultasikan sebelumnya. Ya, dengan rincian yang tepat telah ditetapkan. Para pejabat militer tinggi hanya perlu menunggu kondisi optimal yang untuk meluncurkan serangan. Yes, pejabat militer mengatakan pada Sabtu tanggal 3 bulan Januari kemarin mereka ingin memaksimalkan unsur kejutan, surprise. Wow, ada upaya awal yang gagal 4 hari sebelumnya ketika Presiden Trump memberikan persetujuan, tetapi mereka memilih menunggu cuaca yang lebih baik dan tutupan awan yang lebih sedikit. Biar syahdu kali ya. Nah, selama beberapa pekan menjelang Natal dan Tahun Baru, para pria dan perempuan militer Amerika Serikat duduk bersiap dengan sabar menunggu pemicu yang tepat terpenuhi dan Presiden memerintahkan kami untuk bertindak. Itu yang dikatakan oleh Jenderal Duncan, perwira militer berpangkat tertinggi di negara itu dalam konferensi pers pada hari Sabtu pagi. Nah, sebelum serangan pasukan Amerika Serikat ke Venezuela berlangsung, Presiden Trump, bukan Pram ya, Trump, kalau Pram jadinya orang Jawa, Prambodo, Pramosaji, Trump ya, Presiden Trump memerintahkan spionase Central Intelligence Agency atau CIA melakukan operasi rahasia di Venezuela. Ya, keterlibatan CIA dalam upaya mendongkel pemimpin negara seketika mengingatkan jejak panjang tak terkecuali di Indonesia. Nah, perintah dari Presiden Trump untuk memulai misi datang pada pukul 22:46 waktu setempat, hari Jumat. Kalau di sini berarti hari Sabtu, pukul 9 pagi lewat 46 waktu Indonesia Barat. Ya. Nah, apa yang dikatakan oleh Trump kepada Fox and Friends pada hari Sabtu beberapa jam setelah penyerbuan semalam suntuk itu? Dia katakan bahwa kami akan melakukan ini 4 hari yang lalu. 3 hari yang lalu
2 hari yang lalu, dan kemudian tiba-tiba kesempatan itu terbuka, dan kami berkata, lanjutkan, lanjutkan, lanjutkan. Nah, sementara itu, kata Jenderal Kane, dia mengatakan kepada kami dan kami menghargainya. Semoga berhasil dan Tuhan memberkati. Nah, perintah Trump datang sesaat sebelum tengah malam di Caracas, dan perintah ini memberi militer beroperasi sebagian besar pada malam hari, beroperasi dalam kegelapan. Gelap, gelap terasa dunia ini. Wah, lagu Nyari Mukti itu. Nah, yang terjadi selanjutnya adalah misi selama 2 jam 20 menit melalui udara, darat, dan laut yang mengejutkan banyak orang di Washington dan di seluruh dunia. Nah, dari segi skala dan ketelitian ini kawan, serangan ini hampir belum pernah terjadi sebelumnya. Dan hal itu langsung menuai kecaman dari beberapa kekuatan regional. Ya, Presiden Brasil Lula da Silva mengatakan penangkapan pemimpin Venezuela dengan kekerasan tersebut menetapkan presiden yang sangat berbahaya bagi seluruh komunitas internasional. Trump tidak memantau jalannya misi tersebut dari ruang situasi Gedung Putih. Sebaliknya, ia dikelilingi oleh para penasihatnya di klub Mar-a-Lago miliknya di Palm Beach, Florida, tempat ia menyaksikan siaran langsung operasi tersebut didampingi Direktur CIA John Ratcliffe serta Menteri Luar Negerinya Marco Rubio. Kok jenengnya kayak wong Jawa ya, Rubio. Marco Rubio. Sungguh luar biasa, kata Trump, untuk disaksikan. Yes, gitu. Itu kata Trump pada hari Sabtu. Dan dikatakan lagi, jika Anda melihat apa yang terjadi, maksud saya menontonnya seperti sedang menonton acara televisi. Dan jika Anda melihat kecepatannya, kekerasannya, ini sungguh menakjubkan. Pekerjaan luar biasa yang dilakukan orang-orang ini. Dalam beberapa bulan terakhir, ribuan pasukan Amerika Serikat telah dikerahkan sekitar Venezuela. Mereka bergabung dengan sebuah kapal induk dan puluhan kapal perang dalam pengerahan militer terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Ya, Presiden Trump menuduh Maduro melakukan perdagangan narkoba dan terorisme narkoba, serta meledakkan puluhan perahu kecil yang dituduh mengangkut narkoba melalui wilayah tersebut. Namun, tanda-tanda pertama operasi Absolute Resolve terlihat di langit. Menurut pejabat Amerika Serikat, lebih dari 150 pesawat termasuk pesawat pembom, jet tempur, dan pesawat pengintai akhirnya dikerahkan sepanjang malam. Dan kata Trump kepada Fox News, dikatakan, itu sangat kompleks, sangat kompleks. Seluruh manuver, pendaratan, jumlah pesawat. Ya, kami memiliki jet tempur untuk setiap kemungkinan situasi. Nah, ledakan keras terdengar di Caracas sekitar pukul 2 pagi dini hari waktu setempat, dan kepulan asap terlihat membumbung di atas kota. Seorang reporter kepada BBC mengatakan, saya mendengar suara yang sangat besar dan tumpahan keras. Semua jenderal bergetar. Segera setelah itu saya melihat awan asap besar yang hampir menghalangi seluruh pandangan. Pesawat dan helikopter berterbangan di seluruh kota. Itu kata seorang reporter. Nah, tak lama kemudian video-video yang menunjukkan banyak pesawat di langit dan dampak ledakan mulai beredar luas di media sosial. Salah satunya menunjukkan konvoi helikopter terbang rendah di atas Caracas, sementara asap mengepul dari ledakan yang terlihat jelas. Dan seperti dikatakan oleh seorang saksi, Daniela, kami terbangun sekitar pukul 1:55 karena deru ledakan dan dengung pesawat yang terbang di atas Caracas.
Semuanya diliputi kegelapan total. Ya, hanya diterangi oleh kilatan ledakan di dekatnya. Para tetangga saling berkirim pesan di grup obrolan kondominium. Semuanya bingung dan tidak menyadari apa yang sedang terjadi dan ketakutan oleh ledakan-ledakan itu. Itu kata seorang saksi. Nah, BBC Verify telah menganalisis sejumlah video yang menunjukkan ledakan, api, dan asap di berbagai lokasi di sekitar Caracas untuk mengidentifikasi secara tepat lokasi-lokasi yang menjadi sasaran. Dan sejauh ini, BBC Verify telah mengonfirmasi 5 lokasi termasuk Pangkalan Udara Jenderal Francisco de Miranda, landasan udara yang dikenal sebagai La Carlota, dan juga pelabuhan La Guaira, susah banget ya, pelabuhan La Guaira, Guajiro maksudnya, atau Guaira, Guaira ya, La Guaira, yang merupakan jalur utama Caracas ke Laut Karibia. Nah, beberapa serangan Amerika Serikat juga menargetkan sistem pertahanan udara dan sasaran fasilitas militer lainnya, dan itu dikatakan oleh pejabat ya. Dan Trump juga menyarankan agar Amerika Serikat mematikan aliran listrik di Caracas sebelum misi dimulai, meskipun ia tidak menjelaskan caranya. Nah, katanya lampu-lampu di Caracas sebagian besar dimatikan karena keahlian tertentu yang kami miliki, gelap dan mematikan. Nah, saat serangan udara menggema di sekitar Caracas, pasukan Amerika Serikat memasuki kota tersebut. Pasukan ini juga melibatkan anggota Delta Force, unit misi khusus teratas militer Amerika Serikat. Ini menurut sumber yang diungkapkan kepada mitra BBC di Amerika Serikat, CBS. Nah, mereka dilengkapi senjata berat dan membawa pemotong logam untuk memotong pintu baja rumah aman Maduro jika diperlukan. Nah, pasukan tersebut tiba di lokasi Maduro tak lama setelah serangan dimulai pada pukul 2 pagi dini hari ya. Itu dikatakan oleh Jenderal Kane, dan Trump menggambarkan rumah aman tersebut sebagai benteng militer yang sangat kokoh di jantung Caracas. Ya, katanya mereka sudah siap menunggu kami. Mereka tahu kami akan datang. Hehehe. WK. Enggak kali ya, enggak kayak gitu ya. Dialognya kayak gitu deh. Nah, masa sih gitu? Enggak lah ya. Nah, pasukan tersebut sempat mendapat serangan saat tiba. Oh, jadi ada serangan ini balasan ya. Salah satu helikopter Amerika Serikat dikabarkan terkena tembakan. Aduh, sakit tahu. Tetapi masih dapat terbang. Hai. Dan Jenderal Kane berkata, pasukan penangkapan masuk ke kompleks Maduro dan bergerak dengan cepat, presisi, dan disiplin. Mereka hanya menerobos masuk, dan mereka menerobos tempat-tempat yang sebenarnya tidak bisa diterobos. Tahu kan? Pintu baja yang dipasang di sana khusus untuk tujuan ini, itu kata Trump. Lalu tak lama kemudian, tak lama operasi berlangsung yang juga melibatkan penangkapan istri Maduro, Cilia Flores. Nah, tadi suaminya namanya Maduro, ini Cilia Flores. Nah, ini nama-nama pulau di Indonesia ini. Cilia Flores, Menteri Luar Negeri Rubio, mulai memberitahu anggota Kongres tentang aksi tersebut. Dan keputusan yang sejak itu memicu kemarahan dari beberapa anggota Kongres. Chuck Schumer, pemimpin Partai Demokrat di Senat, mengatakan, biarkan saya jelaskan. Nicolas Maduro adalah diktator yang tidak sah, namun melancarkan aksi militer tanpa persetujuan Kongres dan tanpa rencana yang kredibel untuk langkah selanjutnya adalah tindakan ceroboh. Mengeluarkan pemberitahuan kepada Kongres sebelumnya untuk membahayakan misi tersebut, kata Rubio kepada wartawan selama konferensi pers pada hari Sabtu, Kongres cenderung bocor. Itu kata Trump, ini tidak akan baik. Nah, di kediaman Maduro, saat pasukan elit Amerika Serikat membanjiri area tersebut,
Trump mengatakan bahwa Presiden Venezuela yang dilaporkan telah meningkatkan ketergantungannya pada pegawai dari Kuba dalam beberapa bulan terakhir berusaha melarikan diri ke ruangan aman. Ya, katanya dia berusaha mencapai tempat aman yang sebenarnya tidak aman. Ya, karena kami akan menghancurkan pintunya dalam waktu sekitar 47 detik. Wah. Dia sampai di pintu dan dia tidak bisa menutupnya. Dia diserbu begitu cepat sehingga dia tidak masuk ke ruangan itu. Itu kata Trump. Tapi dialognya gak gitu kali ya. Nah, saat ditanya apakah Amerika Serikat bisa membunuh Maduro, seorang pemimpin otoriter yang mengambil alih kepresidenan pada tahun 2013, jika dia menolak ditangkap. Trump mengatakan, itu bisa terjadi. Di bawah Amerika Serikat beberapa orang terluka katanya, tetapi tidak ada anggota militer Amerika Serikat yang tewas. Ya, otoritas Venezuela belum mengonfirmasi adanya korban. Dan Amerika Serikat sebelumnya sempat menawarkan hadiah sebesar 50 juta dolar alias 835 miliar kalau tidak salah ya, dirupiahkan. Besar juga nih, lumayan nih buat bangun rumah baru ya, beli rumah mewah. Nah, untuk informasi yang mengarah pada penangkapan Maduro, namun pada pukul 4:20 waktu setempat pada hari Sabtu, helikopter meninggalkan wilayah Venezuela. Maduro dan istrinya Cilia Flores berada di dalamnya. Mereka menjadi tahanan Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan dalam perjalanan menuju New York, di mana mereka diperkirakan akan menghadapi tuntutan pidana. Nah, sekitar 1 jam kemudian, Trump mengumumkan berita penangkapan tersebut kepada dunia. Dikatakannya, Maduro dan istrinya akan segera menghadapi kekuatan penuh keadilan Amerika. Lalu bagaimana reaksi PBB? Nah, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam sebuah pernyataan mengatakan ia sangat prihatin dengan operasi militer Amerika Serikat di Venezuela dan menambahkan bahwa hal itu memiliki implikasi yang mengkhawatirkan bagi kawasan tersebut. Dan dikatakannya, terlepas dari situasi di Venezuela, perkembangan ini merupakan presiden yang sangat berbahaya. Sekretaris Jenderal terus menekankan pentingnya penghormatan penuh oleh semua pihak terhadap hukum internasional termasuk piagam PBB. Ia sangat prihatin bahwa aturan hukum internasional belum dihormati. Dan dia juga menyerukan Venezuela untuk terlibat dalam dialog inklusif dengan menghormati hak asasi manusia dan supremasi hukum. Ya, pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB telah diminta oleh Kolombia dengan dukungan Rusia dan China. Nah, itu dia kronologi penangkapan Presiden Venezuela. Ngeri juga ya. Ini mah bukan penangkapan biasa. Ngeri nih. Nah, gimana? Anda menyikapi ini? Bisa dong? Bisa bergabung di sini di 0855 4200912. Yang mau komen, silakan. Menurut Anda, apa sih yang menjadi persoalan dan kenapa sih? Dan menurut Anda, apakah langkah yang dilakukan Amerika Serikat ini sudah sangat tepat untuk menangkap Presiden Venezuela? Hanya dengan alasan bahwa tuduhan bahwa Presiden Venezuela Nicolas Maduro itu terlibat dalam kasus narkoba. Emang hukum di Venezuela nggak jalan? Emang harus ada negara lain yang menghukum negara lain? Ini dia persoalan. Makanya saya sepakat sih dengan Guterres ya, Antonio Guterres yang mengatakan bahwa PBB sangat prihatin dengan operasi militer Amerika Serikat di Venezuela. Artinya implikasinya sangat mengkhawatirkan karena hukum
internasional termasuk piagam PBB belum dihormati. Ini dia. Ngeri kan? Ngeri kan? Ngeri gak sih? Ini ngeri banget loh. Ini sinyal nih, sinyal tentang, nggak tahu nih apakah nanti akan pecah PD 3, PD 4, PD 5, PD 6, pokoknya PD banget loh ya. Oke, saya mau bacakan komentar yang sudah bergabung di 08554 209112. Ada Mas Takim di Ambo Kembang. Komentarnya begini. Ke Amerika semakin bebas ya, merasa paling hebat sendiri dan paling benar. Belum tahu dia. Kan dari dulu emang begitu. Amerika itu apa ya? Selalu main peran ganda sebagai polisi dunia. Coba deh dicermati lagi deh. Nanti saya akan ungkap lagi. Mas Klepon Uye di Comal juga ikutan gabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Mas Ribut. Selamat sore. Izin berkomentar. Ya silakan. Menurut saya Trump itu mindsetnya seperti pemain game. Gimana tuh? Kenapa? Sampai-sampai nangkep Presiden Venezuela. Mungkin lagi gabut itu Mas. Gabutnya ngeri ya. Aduh, ini mah ngeri. Gabutnya kelas tinggi nih. Gabut tingkat akut kali. Stadium 6 ya. Oke deh. Saya tunggu opini Anda di 08554 209112. Yuk silakan ya. Ini. Oke. Nah, tapi memang ya, ini sebenarnya presiden buruk terhadap dunia internasional kalau kita bicara mengenai perdamaian dunia. Nah, ini kan sama aja nyulut api perpecahan nih. Perdamaian berasa di ujung tanduk nih, semacam telur di ujung tanduk. Tinggal disenggol dikit, pecah deh itu telur. Ya, makanya banyak negara yang akhirnya mengecam Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro beserta isinya Cilia Flores. Nah, dalam sebuah unggahan di Truth Social, Trump mengklaim Maduro dan istrinya telah ditangkap dan diterbangkan ke luar negeri setelah operasi tersebut. Yang menurut Presiden Amerika itu ya dilakukan bekerja sama dengan penegak hukum Amerika Serikat. Kok bisa ya penegak hukum suatu negara ikut menghakimi ya, ikut memberi, ya itulah ini dia ini susah nih di logika nggak nyambung nih. Nah lalu dan Washington melakukan serangan di Venezuela pada Sabtu lalu dan sebuah eskalasi dramatis yang telah dikhawatirkan warga Venezuela. Jadi sebenarnya ini sudah lama ya, sudah beberapa waktu lalu warga Venezuela juga merasakan ketegangan itu. Nah, Venezuela menolak dan mengecam tindakan ini di hadapan komunitas internasional sampai menegaskan pelanggaran kedaulatan negara. Nah, ada beberapa negara yang menolak Trump menangkap Maduro. Di antaranya pertama adalah Rusia. Nah, seperti diinformasikan oleh Al Jazeera, Moskwa sangat prihatin dan mengutuk tindakan agresi bersenjata terhadap Venezuela yang dilakukan Amerika Serikat. Kementerian Luar Negeri Rusia sempat mengatakan dalam pernyataan resminya, dia katakan bahwa dalam situasi saat ini penting untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan fokus pada pencarian jalan keluar dari situasi tersebut melalui dialog.
Kami menegaskan kembali solidaritas kami dengan rakyat Venezuela dan dukungan kami terhadap kebijakan kepemimpinan mereka dalam membela kepentingan nasional dan kedaulatan negara. Kementerian tersebut juga menyatakan penangkapan Maduro dan istrinya merupakan pelanggaran kedaulatan negara merdeka yang tidak dapat diterima. Nah, lain dari Rusia, ada China yang menyatakan tindakan Trump menangkap Maduro sebagai pelanggaran hukum internasional. Kementerian Luar Negeri China sempat mengatakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. China mendesak Trump segera membebaskan Maduro dan istrinya Silvia Flores yang juga ikut ditangkap. Selain itu, China juga meminta Amerika menjamin keselamatan pribadi mereka. Dikatakan juga dalam pernyataan itu, hentikan menjatuhkan presiden pemerintah Venezuela. Wah. Tetangga Cina nih, sama nih, mengecam keras penangkapan Presiden Nicolas Maduro dan istrinya oleh Amerika Serikat. Nah, Korea Utara menyebut tindakan itu sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara. Bahkan juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea dalam sebuah pernyataan resmi yang dimuat kantor berita KNCA mengatakan mereka dengan tegas mengecam tindakan Amerika yang mencari dominasi dan dilakukan di Venezuela. Kata juru bicara tersebut, peristiwa ini sama sekali sekali lagi dengan jelas menunjukkan sifat Amerika yang brutal dan bertindak seperti negara bandit. Itu jubir Kemenlu Korut. Penggerbekan itu dianggap sebagai skenario terburuk bagi kepemimpinan Korut yang sejak lama menuduh Washington berupaya menyingkirkan pemerintahannya dari kekuasaan. Nah, negara mana lagi yang juga ikut mengecam? Yap, betul. Iran. Ya, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Dalam sebuah pernyataan yang diunggah di media sosial X, dia menulis, yang penting adalah ketika seseorang menyadari musuh ingin memaksakan sesuatu pada pemerintah atau negaranya dengan klaim palsu, mereka harus berdiri teguh melawan musuh tersebut. Kita tidak akan menyerah kepada mereka. Dengan mengandalkan Tuhan dan percaya pada dukungan rakyat, kita akan membuat musuh bertekuk lutut. Dalam pernyataan terpisah, Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan mereka mengutuk keras serangan militer Amerika terhadap Venezuela dan pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan nasional dan integritas wilayah negara tersebut. Nah, bergeser lagi, ada negara lain yang juga ikutan mengutuk Amerika dalam penangkapan Maduro sebagai tindakan yang melampaui batas yang tidak dapat diterima. Adalah Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva. Dia katakan dalam akun sosial medianya di X menyerang negara lain yang terang-terangan melanggar hukum internasional adalah langkah pertama menuju dunia yang penuh kekerasan, kekacauan dan ketidakstabilan, di mana hukum yang terkuat mengalahkan multilateralisme. Dan dia menambahkan, serangan Amerika itu mengingatkan pada momen-momen campur tangan terburuk dalam politik Amerika Latin yang mengancam perdamaian seluruh kawasan. Ya, masyarakat internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa perlu menanggapi episode ini dengan tegas, kata Lula. Nah, lalu mana saja yang ikutan menolak dan mengecam? Ada di antaranya Kolombia, Bolivia, Trinidad and Tobago, Ekuador, Uruguay, Chile, Panama, Meksiko, Bolivia, Perancis, Malaysia, dan juga Indonesia. Itu dia.
Ngeri ya. Oke. Ada yang gabung lagi di 0855420912. Kasih komen. Namanya Ali Gopan Kramat Sari. Teroris sesungguhnya itu adalah Amerika. Nasib Maduro sama seperti Saddam Hussein dan Muammar Gaddafi, dikriminalisasi dan difitnah. Yap, oke. Mantap nih komen-komennya, keren. Tapi jangan lupa, Indonesia juga punya pengalaman yang nyaris sama dengan Venezuela. Ya. Ini. Jadi, sebelum serangan pasukan Amerika Serikat ke Venezuela berlangsung, Presiden Trump ini mengatakan memerintahkan spionase Central Intelligence Agency melakukan operasi rahasia di Venezuela. Nah, keterlibatan CIA dalam upaya mendongkel pemimpin negara seketika mengingatkan jejaknya yang panjang yang tidak terkecuali juga pernah terjadi di Indonesia. Nah, berkaca pada masa lampau, operasi rahasia CIA mencakup pembunuhan yang ditargetkan, pendistribusian senjata ke kelompok pemberontak, hingga kudeta terhadap pemerintahan yang dianggap tidak satu visi dengan Washington. Mantan pejabat di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengakui campur tangan CIA tidak mempunyai rekam jejak yang bagus, kata dia. Di Indonesia, nah ini dia, di Indonesia, keterlibatan CIA setidaknya dapat dilacak sejak tahun 1958 ketika mereka mendukung aksi kelompok pemberontak dalam menggoyang kekuasaan Soekarno. Berjarak 1 dekade lebih, keikutsertaan CIA kian menjadi-jadi dengan memanggul peran sebagai mitra bagi militer di Indonesia dalam mengganyang kelompok kiri. Jutaan orang diperkirakan tewas, hilang, serta dipenjara pada periode tahun 1965 sampai 1966. Menempatkan peristiwa ini ke daftar genosida politik terburuk abad ke-20. CIA diduga terlibat dalam upaya-upaya memanipulasi pemilu, bantuan persenjataan pada kelompok pemberontak, hingga percobaan membuat film seolah-olah menggambarkan Soekarno tidur bersama mata-mata Uni Soviet atau yang sekarang dikenal Rusia yang menyamar menjadi pramugari maskapai penerbangan. Nah, beberapa upaya tidak berhasil, tapi tak menyurutkan langkah badan intelijen tersebut berhenti untuk menggoyang Soekarno. Sampai akhirnya mereka memperoleh momentum yang melibatkan ketegangan antara TNI dan Soekarno di era tahun 60-an. Nah, itu dia. Lalu seperti apa operasi CIA di Indonesia? Nah, ini ngeri ya. Jadi ya, peran CIA ini kayak polisi dunia aja ya. Padahal dia ini bikinan Amerika. Nah, itu dia. Ada satu artikel yang menarik untuk kita untuk Anda baca ya. Judulnya Operasi CIA di Indonesia. Film porno, daftar perburuan komunis hingga metode Jakarta. Nah, yang ditulis pada tanggal 21 Oktober 2025. Menarik nih. Jadi, berkaca pada masa lalu, operasi rahasia CIA ini mencakup pembunuhan yang ditargetkan, pendistribusian senjata ke kelompok pemberontak, sampai kudeta terhadap pemerintahan yang dianggap tidak satu visi dengan Washington. Ini hal yang lumrah dilakukan oleh CIA. Nah, ketika pemerintahan Amerika Serikat berganti pemimpin dari Harry Truman ke Dwight Eisenhower, muncul ketakutan Indonesia bakal menjadi salah satu front komunis terbesar di Asia Tenggara, bahkan dunia. Bagi pemerintah Amerika Serikat pada waktu itu ada sejumlah alasan yang melatar belakangi itu. Luas wilayah, populasi, serta cadangan sumber daya alam yang melimpah. Ditambah rezim sebelumnya ketika Truman menjabat dikritik habis-habisan tuh
lantaran dipandang gagal mencegah China dari pelukan komunisme di tahun 1949. Nah, satu lagi yang membuat Amerika Serikat was-was adalah Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Nah, why? Kenapa? Kala itu, Soekarno memutuskan Indonesia tidak memihak blok manapun. Tidak barat, tidak timur. Indonesia mengambil langkah netral. Menurut Amerika Serikat, sikap netral inilah yang menyimpan daya ledak. Asumsinya tidak memihak sama dengan memihak kelompok timur alias komunis. Dia mengasumsikannya begitu ya Amerika Serikat. Nah, apalagi dalam beberapa kesempatan Soekarno di balik netralitas tersebut justru cenderung mendekat ke timur. Itu yang disampaikan Amerika Serikat. Pada tahun 1955, Soekarno mengambil perhatian di tengah penyelenggaraan konferensi Asia Afrika KAA di Bandung yang didatangi negara-negara non-blok. Soekarno adalah orator ulung yang piawai membakar semangat warga. Pesan-pesan populis yang termuat di pidatonya kerap bernuansa sosialis dan disukai masyarakat dalam negeri. Dengan posisi Soekarno sedemikian rupa, Amerika melihatnya sebagai bentuk ancaman. Ya, kehilangan Indonesia di Asia Tenggara ke spektrum politik kiri bakal merugikan Amerika yang sedang membangun kekuatan kala itu. Kontan, upaya menjegal pengaruh Soekarno lantas ditempuh Amerika Serikat melalui badan intelijen mereka, Central Intelligence Agency, CIA. Saat pemilu tahun 1955 berlangsung, CIA mencoba memanipulasi prosesnya dengan cara diam-diam memberikan $1 juta Amerika Serikat kepada partai tertentu yang sekaligus anti komunis. Seperti ditulis oleh Ivan Thomas dalam bukunya For Who Dared the Early Years of the CIA. Buku ini terbit tahun 2006. Nah, langkah CIA gagal total. Kala itu, Partai Komunis Indonesia meraih posisi 4 nasional dan 6 juta suara diraihnya di bawah PNI, NU, dan Masyumi. Bersamaan itu, Soekarno juga muncul lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Usaha mengalahkan Soekarno sampai di tahap yang mungkin tidak pernah dibayangkan. Satu divisi di CIA pernah bekerja sama dengan studio di Hollywood untuk memproduksi film porno berdasarkan penuturan agen CIA di Far East Division Samuel Halpern kepada mantan analis politik di Asian Studies Center, Washington, Kenneth Conboy pada bulan Maret 1998. Film tersebut seolah menggambarkan Soekarno tidur bersama mata-mata Uni Soviet yang menyamar menjadi pramugari maskapai penerbangan. Nah, rencananya film ini bakal disebarluaskan di Asia melalui surat kabar dan majalah. Perwira senior di CIA juga menyadari hal itu merupakan senjata makan tuan dan urung dipublikasikan. CIA tidak nyerah juga rupanya. Hanya berselang sebentar dari pemilu 55 dan film porno yang mereka produksi ini, mereka memperoleh lagi momentum untuk mempreteli posisi Soekarno. Kali ini berwujud kelompok pemberontak di beberapa daerah yang dimotori para kolonel militer yang tidak puas dengan cara Soekarno memerintah. Di Sulawesi, Letnan Kolonel Herman Venze Semual menyatakan darurat militer di Indonesia Timur sampai ke Maluku setelah Jakarta tidak mengiyakan tuntutan tentang otonomi wilayah. Ini seperti ditulis oleh Barbara S. Harvey dalam bukunya Permesta Half a Rebellion, terbit pada tahun 2009. Semua merasa Jakarta tidak berlaku adil terhadap masyarakat Sulawesi dengan memonopoli perdagangan kopra. Hasil perdagangan itu nyatanya tidak didistribusikan secara ideal. Uang hanya berputar di Jawa. Nah, disitulah Semual menuntut otonomi.
Dalam bayangan Sumual, otonomi yang lebih besar, setidaknya ekonomi, merupakan konsep yang memiliki nilai. Nah, pada bulan Maret 1957, Sumual beserta kelompoknya menandatangani piagam pendirian Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta, menyusul darurat militer. Gerakan ini, seperti dikatakan Barbara dalam bukunya, menguraikan niat secara sepihak untuk kewenangan khusus di bidang militer, politik, serta ekonomi. Nah, pendeknya, Permesta ingin mengurangi tangan-tangan Jakarta. Nah, pemandangan tidak jauh berbeda lahir di Sumatera. Puluhan orang militer merapatkan barisan dan menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap Jakarta, dan yang vokal menentang ialah Letnan Kolonel Ahmad Hussein. Dia memandang aspirasi daerah seperti tempat kelahirannya Padang tidak digubris Jakarta. Dalam hal ini adalah Soekarno. Nah, pemerintah pusat disebut gagal mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang jauh dari kekuasaan. Hingga akhir tahun 1957, Hussein mengambil alih siaran radio lokal dan mengumumkan secara terbuka bahwa tanah Sumatera tidak mematuhi apa yang diputuskan Jakarta. Sementara memasuki tahun 1958 pada Februari, kelompok pemberontak di Sumatera menyatakan pembentukan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI dengan elit masyumi sekaligus mantan Gubernur Bank Indonesia Syafruddin Prawira Negara ditunjuk menjadi Perdana Menteri kala itu. Nah, selain Syafruddin, nama Sumitro Joyo Hadikusumo, ekonom, ini juga menyeruak. Nama ini menyeruak ke permukaan. Dia bergabung dengan kabinet PRRI dan ditempatkan di kursi penanggung jawab informasi dan pendidikan. Nah, di tengah itu, Amerika Serikat melihat kesempatan emas untuk menuntaskan misinya, yaitu Soekarno. Ya, mereka berpikir bahwa kolonel-kolonel militer yang membangkang dan membangun kekuatannya sendiri adalah pintu masuk yang strategis dalam mengurus masalah di Indonesia. Seperti dalam catatan Kenneth Conway dan juga James Morrison lewat risetnya yang dibukukan Fit to the Fire, CIA Covert Operations in Indonesia between 1958 yang terbit pada tahun 2018. Nah, permasalahannya menarik perhatian. Washington bukan tujuan para perwira yang memberontak, katakan Bay dan juga Morrison. Mereka mempunyai alasan sendiri, etnis dan ekonomi, dalam melawan otoritas pusat di Jawa serta Soekarno. Faktor mengenyahkan komunisme sebagaimana yang dibawa Amerika Serikat tidak masuk tujuan kelompok pemberontak ini. Meski begitu, kedua titik ini akhirnya bersemuka, dihubungkan langsung dengan faktor kebutuhan senjata. PRRI dan Permesta menyadari kekuatan mereka tidak cukup kokoh andai kata terlibat konfrontasi bersama TNI. Siapa yang pasokan senjatanya melimpah? Ya tentu Amerika Serikat. Nah, pemerintah Amerika kemudian meminta CIA turun gunung. Agen-agen lapangan diterjunkan guna membangun komunikasi di kepada pentolan PRRI dan Permesta. Nah, sejak awal walaupun antusias dan dukungan di Indonesia, pemerintah Amerika Serikat memerintahkan kepada para agennya untuk tidak mengambil keputusan apapun. Itu yang dicatat dalam buku Fit to the Fire. Nah, setelah pertemuan demi pertemuan dilangsungkan, CIA berhenti pada kesimpulan bulat, memasok persenjataan untuk kelompok pemberontak di Indonesia. Sementara itu di Washington, Direktur CIA kala itu, Allen Dulles, secara optimis memberitahu Presiden Eisenhower betapa kelompok pemberontak berpotensi menciptakan kekacauan untuk pemerintahan Soekarno berdasarkan informasi yang dia dapatkan dari agen-agen di lapangan. Nah, kekuatan kelompok pemberontak tidak sekadar berpusat di Padang atau PRRI dan juga Minahasa atau Permesta, melainkan berpeluang menyebar ke Kalimantan, Maluku hingga Jawa. Itu yang dijelaskan Dulles. Nah, seperti dikutip dari buku Fit to the Fire, bantuan CIA termanifestasi. Misalnya,
lewat setengah lusin senapan mesin kaliber yang diberikan kepada Permesta. Senjata ini dibungkus kain kanvas dan diangkut menggunakan pesawat C-47 dari Filipina. Sedangkan untuk BRI di Sumatera, CIA menyediakan ribuan senjata bermacam jenis, dari senapan M1, bazooka, granat, sampai peluru roket. Pembagian senjata dilakukan dengan dua cara, via laut dan udara. Di laut, CIA mengandalkan kapal tongkang. Di udara, giliran pesawat C-54 yang ditugaskan. Nah, Convoy dan Morrison mencatat begitu C-54 ini berada di udara, kabar segera disampaikan ke Padang. Beberapa jam sebelumnya, agen CIA mengambil sebuah jeep dan melaju ke pedalaman untuk mengkoordinasikan kelompok yang menerima senjata. Senjata-senjata itu dijatuhkan dari udara. Pasukan BRI mengambil kotak-kotak berisi senjata dari hutan dan menumpuknya di atas 6 truk yang menunggu dalam satu barisan, seperti ditulis dalam Feed to the Fire. Nah, keterlibatan CIA pada misi rahasia di Indonesia diberi kode HAIK. Proyek HAIK menonjolkan proyek HAIK ini menonjol lantaran efisiensinya. Berbeda dengan misi CIA yang merepresentasikan kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang masif, HAIK sebaliknya. Ini adalah operasi yang disetujui di lingkup terbatas Presiden beserta lingkaran elit CIA. Nah, sayang, nasib RRI dan Permesta tidak bertahan lama. Hanya dalam kurun waktu 3 tahun sejak mereka mengobarkan perlawanan, TNI di bawah komando AH Nasution berhasil meredam gerakan mereka. Dan ini sudah mencakup penangkapan pilot Amerika Serikat Alan Pope yang dituduh hendak mengebom ke kampung di Ambon, Maluku. Nah, penangkapan Pope sendiri turut membongkar keterlibatan intens CIA dalam pemberontakan PRRI dan Permesta. Nah, Kenneth Convoy dan James Morrison dalam analisisnya mengungkapkan kegagalan PRRI dan Permesta disumbang kondisi lemahnya dukungan politik di kalangan akar rumput. Dari sisi eksternal atau campur tangan CIA, retorika anti komunisme ternyata dianggap tidak segenting itu untuk diperjuangkan. Nah, kegagalan PRRI dan Permesta, seperti dikatakan oleh Convoy dan Morrison, seketika menampar wajah CIA yang sebelumnya dengan penuh kepercayaan diri membuat klaim bahwa pemerintah Soekarno dapat dikendalikan. Kandas di Permesta dan PRRI, CIA menebusnya dalam peristiwa 65. Oke, panjang banget nih ceritanya. Ngeri ya, itulah Amerika. Nah, gimana nih? Kira-kira akankah terjadi sesuatu setelah ini? Kita tidak tahu. Tapi patut kita bersiap-siap. Ya, bersiap-siap untuk apa? Ya minimal jaga keluarga kita, jaga segala sesuatunya supaya ya pokoknya kita inilah berdoa bahwa supaya dunia kembali damai. Nggak ada peperangan besar yang akan terjadi menimpa dunia ini. Jangan sampailah. Nggak bisa kebayang deh apakah kita akan siap untuk menghadapi itu, ya. Oke deh, terima kasih yang sudah bergabung. Sebenarnya kalau misalkan mau ngomongin soal keterlibatan CIA di Indonesia masih panjang nih, tapi ya udah deh. Menitnya tinggal 5 menit aja nih kebersamaan kita di Apa Kata Netizen. Nah, ya deh, lemes deh, ya. Ya apapun itu, itulah Amerika dengan segala upaya yang mereka lakukan. Kita harus jaga kedaulatan negara kita. Itu penting banget. Harus jaga kehormatan negara kita. Jangan sampai ada kekuatan asing yang kemudian
berusaha mengobok-obok situasi dan berusaha membuat keruh situasi politik ataupun stabilitas ekonomi yang ada di negara kita. NKRI harga mati, itu prinsip. Tetapi yang penting lagi, tanamkan jiwa patriotisme dan nasionalisme kita lebih dalam. Jangan sampai kejadian di Venezuela terjadi dan menimpa negara kita. Kita harus jaga negara kita bersama-sama. Oke? Oke? Oke. Oke. Pak Agus Soro di Karangjompo. Terima kasih Mas Ribut untuk rasa kebangsaannya. Thank you Pak Agus Soro. Terima kasih untuk kebersamaannya di kesempatan sore hari ini di Apa Kata Netizen. Semoga saja ini bisa menjadi inspirasi buat kita semuanya untuk mengambil sikap dan berpikir kritis terhadap situasi yang sekarang ini terjadi. Ngeri. Kalau mau dibongkar-bongkar ngeri banget. So, kapan-kapan aja deh, tapi nggak di udara ya. Kapan-kapan kita ngobrol aja ya. Ngopi di mana gitu ya. Tapi nggak usah bawa HP. Biar nggak konangan. Biar nggak nggak terdeteksi oleh Google Map. Nggak bawa HP, nggak bawa perangkat-perangkat yang sekiranya terhubung dengan internet. Nah itu penting banget. Ya. Anda mungkin jarang ya melihat lini masa di Google Map Anda. Itu coba deh dicek. Anda biarpun HP-nya mati ya, kalau di mana itu tetap terdeteksi lokasi Anda berada pada saat itu, jam itu. Nah makanya jangan selalu kemana-mana bawa HP melulu. Nggak aman, tau nggak sih? Ya nggak aman ya. Oke deh. Apa kata dunia? Harus saya akhiri sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, baru saja Anda simak Apa Kata Netizen bersama FM 91,2 Radio Kota Bakti. Sampai jumpa.